Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fitting corrosion atau disebut dengan korosi sumur. Sebelum ke penjelasan terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengenalkan anggota tersebut. Dengan saya sendiri, Muhammad Raif Hisyam, ada Jatiardi Hussein, Muhammad Ali Umar, dan Kevin Samuel Sijabat. Apa itu korosi sumuran? Korosi itu adalah bentuk korosi yang terpolarisir yang mengakibatkan terbentuknya lubang-lubang kecil atau sumur pada permukaan logam, yaitu jenis korosinya yang tidak terantisipasi. Ini dapat menyebabkan pelemahan struktural dan kegagalan akhirnya jika dibiarkan. Lanjut ke definisi, karakteristik, dan bentuk fisik korosi. Yang pertama ada definisi. Nah, definisi itu korosi seumuran adalah pembentukan rongga atau lubang kecil yang dalamnya pada permukaan logam yang mengakibatkan rusaknya lapisan pelindung pasif. Yang kedua ada karakteristik, di mana karakteristik ini adalah sumuran biasanya yang berdiameter kecil tetapi dapat sangat dalam menyebabkan kehilangan material yang terlokalisir dan dapat menyebabkan kegagalan struktural. Yang ketiga adalah bentuk fisiknya. Nah, bentuk fisiknya ini tampak sebagai lubang-lubang kecil dan bundar pada permukaan logam, terkadang dikelilingi oleh endapan produk korosi. Lanjut. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi sumuran. Yang pertama ada dari komposisi materialnya, yaitu keberadaan pengotor atau unsur paduan bisa mempengaruhi kerentanan logam terhadap korosi sumuran tersebut. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Bisa juga faktor-faktor seperti pH, suhu, dan keberadaan klorida atau ion lainnya dapat meningkatkan resiko korosi sumuran. Yang ketiga ada kondisi permukaan. Ya, mungkin kondisi permukaannya itu sudah ada cacat, goresan, atau bisa juga ketidakseragaman dalam lapisan pasif logamnya dapat menjadi titik awal pembentukan korosi sumuran. Lanjut ke mekanisme korosi sumuran. Yang pertama ada inisiasi. Jadi inisiasi ini adalah kerusakan pada lapisan pasif akibat reaksi kimia atau elektrokimia lokal. Lalu yang kedua ada propagasi, proses pelarutan logam yang terus berlanjut di dalam sumuran, menciptakan proses korosi yang berkelanjutan. Jadi misalkan sudah ada korosi sumuran yang pertama, bisa terjadi lagi korosi sumuran selanjutnya yang di bawah korosi yang pertama tersebut. Jadi terus yang ketiga ada repasivasi, kemampuan logam untuk membentuk kembali lapisan pasif pelindung dan menghentikan pertumbuhan sumuran. Di sini saya akan memberitahu di gambar kanan itu adalah contoh bentuk fisik korosi sumuran. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada deteksi dan evaluasi dari korosi sumuran. Nah, yang pertama itu caranya dengan inspeksi visual. Nah, inspeksi visual itu adalah cara dengan memeriksa permukaan logam secara saksama untuk tanda-tanda korosi yang di permukaannya. Jadi, seperti lubang kecil ataupun perubahan warnanya. Nah, kemudian ada menggunakan teknik elektrokimia, yaitu teknik seperti polarisasi, potensi dinamik untuk mengukur potensi sumuran dari suatu logam. Nah, kemudian juga ada pengujian tanpa merusak. Itu adalah menerapkan metode seperti arus EDI dan pengujian ultrasonik untuk mendeteksi dan kuantifikasi kerusakan korosi sumuran tersebut. Nah, kemudian juga ada pengukuran kehilangan berat. Ini metode menghitung kehilangan massa
metode menghitung kehilangan massa spesimen logam untuk memperkirakan sejauh mana terjadinya korosi sumuran gitu. Nah, next. Terus setelah tadi dideteksi, sekarang ada strateginya juga karena terdeteksi potensinya. Kemudian kita bikin strategi pencegahannya dan juga mitigasi. Di sini kita akan menjelaskan 4 strategi dari strategi pencegahan tersebut. Yang pertama ada pemilihan paduan, di mana harus memilih paduan yang tahan korosi dengan ketahanan sumuran yang lebih tinggi. Nah, kemudian juga perlakuan permukaan, yaitu dengan cara menerapkan pelapis pelindung atau perlakuan pasivasi pada permukaan logam. Jadi nanti logamnya dilapisi supaya nggak cepat terjadinya potensi korosi sumuran. Nah, kemudian juga ada pengendalian lingkungan, yaitu menjaga lingkungan bebas korosi dan memantau kadar bahan kimianya. Jadi lingkungannya kita perhatiin secara berkala. Nah, kemudian juga ada inspeksi berkala, yaitu program inspeksi yang komprehensif untuk mendeteksi sumuran lebih awal. Jadi sebelum terjadinya korosi sumuran, kita sudah mendeteksi duluan, seperti itu. Next akan dijelaskan oleh Kevin. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus dan contoh nih. Yang pertama itu sistem perpipaan air laut. Korosi sumuran pada pipa stainless steel di lingkungan laut akibat paparan klorida. Kemudian yang kedua itu ada studi kasus tangki bahan bakar kendaraan. Yang korosi sumuran pada tangki bahan bakar aluminium yang disebabkan oleh adanya klorida dan air. Yang ketiga itu ada peralatan proses kimia. Korosi sumuran pada peralatan stainless steel akibat paparan bahan kimia yang agresif. Kemudian selanjutnya, nah kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari semua presentasi yang sudah kami sebutkan dan kami bacakan tadi? Yang pertama itu ada risiko korosi sumuran. Korosi sumuran dapat menyebabkan kelemahan struktural dan kegagalan jika diabaikan. Kemudian yang kedua, itu ada tindakan preventif. Nah, preventif apa sih yang harus kita lakukan? Bentuk preventifnya itu menerapkan strategi pencegahan dan program inspeksi rutin sangat penting untuk memitigasi korosi sumuran. Kemudian yang ketiga, ada kewaspadaan yang berkelanjutan. Pemantauan terus-menerus dan adaptasi strategi mitigasi diperlukan untuk mengatasi bentuk korosi yang tidak kasat mata ini. Kemudian 3 contoh dari kesimpulan tersebut adalah bagaimana kita menanggulangi risiko dan preventif kita, kewaspadaan kita terhadap korosi sumuran ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.